tidak pernah sakit sejak kecil. Tapi ketika ia pergi ke kebun binatang dan hewan melihatnya, semuanya ketakutan. Jam 6 tanggal 6 adalah waktu kelahirannya. Di mata orang-orang itu adalah waktu yang mengerikan. Ada banyak kejadian aneh dengan anak ini. Siapa dia sebenarnya? Saat melihat komet terjatuh, wajah sang pendeta menjadi panik. Kemudian ia menggelar sebuah pertemuan. Menurut sebuah ramalan di Alkitab, saat komet ini jatuh hal buruk akan menghantui bumi. Masalah tak bisa dihindari. Semua orang tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Pada saat yang sama, diplomat Amerika Robert dikawal oleh penjaga, bergegas ke asuransi kebidanan dan kandungan. Julia, istrinya akan melahirkan. Dan ketika ia pergi ke ruang operasi, seorang pendeta berdiri di sana menunggunya. Pendeta memberitahu Robert bahwa anaknya tak selamat. Julia yang sedang beristirahat tidak tahu. Hal itu membuat Robert terpukul. Ternyata masalah yang lebih besar terjadi. Rahim Julia bermasalah dan ia mungkin tak bisa hamil lagi. Kabar itu membuat Robert bingung. Tapi pendeta itu memberinya sebuah jalan keluar, membawanya ke ruangan lain. Ada seorang bayi yang baru lahir. Dan di mana ketika bayi ini dilahirkan, ibunya meninggal dan anak ini tak memiliki keluarga. Mungkin ini adalah takdir untuk keluarganya. Sang pendeta berharap Robert bisa mengadopsinya, membesarkannya seperti anak sendiri dan mewujudkan mimpi istrinya. Robert melihat bayi itu lagi. Sang pendeta mencoba meyakinkan Robert. Dan akhirnya Robert setuju. Di hadapan istrinya yang baru terbangun, pasangan itu memberi nama bayinya Damin, mencurahkan cinta untuk anak itu. Di bawah pengawasan keduanya, Damin tumbuh menjadi anak yang sehat. Hal baik terjadi setiap saat. Robert dipindah tugaskan ke kedutaan Inggris. Ia bahkan diangkat menjadi wakil duta besar. Namun di jalan ketika hendak ke Inggris, sebuah kecelakaan merenggut nyawa sang duta besar. Robert kemudian diangkat menjadi duta termuda. Keluarganya pindah rumah. Ini adalah momen bahagia tapi Robert tak menikmatinya. Ia tak bisa berbahagia di atas kematian seseorang. 2 tahun setelahnya Damin kini berusia 5 tahun. Kedua orang tuanya mengadakan pesta untuk Damin. Tak hanya artis namun juga reporter. Pengasuhnya memberikan Damin pada Julia. Ia melihat seekor anjing, menatapnya. Pengasuhnya naik ke atap seolah-olah tersihir. Ia mengikat lehernya dengan tali. Dengan senyum di wajahnya ia menatap Damin. Ini hadiah untukmu. Dan kemudian melompat. Semua tamu terkejut dengan hal ini. Robert langsung menggendong Damin. Damin tak terlihat takut dan melambaikan tangannya pada sang anjing. Pesta itu langsung menjadi berita besar. Reporter yang mengambil fotonya tanpa sengaja tersenggol oleh Robert. Robert berniat mengganti kameranya namun reporter itu menolak. Robert merasa berhutang budi. Di kedutaan Robert sedang mengadakan pertemuan. Dan seorang guru yang mengaku pendeta dari Roma datang. Mereka bertemu dan pendeta itu berkata Robert telah membuat iblis marah. Dan hal buruk akan terjadi. Menurut Robert itu tak masuk akal. Ia pergi dan meninggalkan pendeta itu. Pendeta itu berkata ia melihat kelahiran Damin. Dan ia di sini untuk menebus dosa. Ucapannya membuat Robert berbalik. Pendeta itu berkata bahwa ibu Damin sebenarnya seekor serigala. Hal konyol itu membuat Robert marah. Memanggil penjaga dan menyuruh pendeta ini pergi. Karena kematian pengasuhnya mereka harus mencari pengasuh baru. Tapi setelah wawancara seharian tak ada yang cocok. Lalu seorang wanita datang. Walau ia tak berada dalam list tapi wanita itu mencoba. Dan pengalaman wanita itu membuat Julia puas. Dan memperkerjakannya. Esoknya mereka pergi ke upacara pemakaman. Tapi kondisi Damin tiba-tiba memburuk. Ia mengamuk dan menyerang Julia. Robert langsung menggendong Damin dan dahi Julia berdarah. Kondisi Julia membuatnya tak bisa berada di publik. Dan mereka pulang Damin pun mulai tenang. Julia ingin Damin dibawa ke dokter. Damin tak pernah sakit. Dan ini jelas tidak normal. Robert berpikir Julia terlalu khawatir. Sebenarnya ia hanya takut Julia tahu kalau Damin bukan anak mereka. Malamnya Robert mengecek Damin yang tertidur. Dan melihat seekor anjing yang menatap ke arahnya. Pengasuh Damin menenangkan anjing itu. Pengasuhnya menjelaskan jika Damin membawa anjing itu. Damin sangat menyayangi anjing itu. Robert sedikit curiga dengan alasan itu. Robert meminta anjing ini sudah disingkirkan besok. Hari ini sekolah Damin berlibur ke kebun binatang. Namun anak-anak lain tak mau bersamanya.
Kehadiran Damien juga aneh. Hewan-hewan terganggu dengannya. Bahkan seekor simpanse meretakan kandangnya. Julia menggendong anaknya pergi. Kejadian aneh yang terus terjadi membuat Julia takut. Ia tahu seharusnya tak berpikir seperti ini. Ia bingung dan kemudian menangis. Robert menghadiri perjamuan hari ini. Dan ia bertemu dengan pendeta lagi. Dan memintanya untuk bertemu di taman besok. Hanya 5 menit dan ia tak akan mengganggu Robert lagi. Atau Julia akan mati. Reporter itu memiliki beberapa foto pendeta. Mencuci fotonya dan menemukan hal aneh. Tidak ada apa-apa di atas kepala pendeta. Tapi ketika dicuci, ada sesuatu di atas kepala pendeta itu. Reporter itu mencuci beberapa foto lagi. Kini benda tajam aneh itu terlihat menusuk sang pendeta. Esoknya Robert tiba. Memberitahunya bahwa Damien adalah iblis dan harus dibunuh. Julia hamil dan iblis itu tak akan membiarkan bayinya hidup. Ketika waktunya tepat, Robert akan dibunuh juga. Jika Robert ingin menghentikan ini, ia harus menemui seseorang. Robert tak ingin mempercayainya. Dan menyuruh pendeta itu untuk tidak menampakkan diri lagi. Robert pergi dan pendeta itu menjadi panik. Robert dan keluarganya dalam bahaya. Di tengah badai pendeta itu pergi ke gereja terdekat. Namun pintunya terkunci dan tak bisa terbuka. Petir menyambar sebuah besi dan terjatuh. Dan langsung menusuk pendeta itu. Robert pulang dan mencari tahu kehamilan istrinya. Julia merasa stres dan tak ingin mempertahankan bayinya. Robert panik. Terlebih ketika kematian sang pendeta disiarkan. Robert mencari psikolog untuk istrinya. Jika ingin menolong Julia, maka Robert harus setuju untuk aborsi. Robert langsung menolak hal itu. Ia tak akan membiarkan istrinya mengaborsi anaknya. Esoknya ucapan sang pendeta terbukti. Damien sedang bermain skuter dan Julia merapikan potnya. Damien menyenggolnya dan Julia serta potnya terjatuh. Julia berusaha bertahan dan meminta tolong pada Damien. Damien hanya bergeming dan melihat Julia kesulitan. Akhirnya Julia terjatuh. Hal ini membuat Julia kehilangan bayinya. Juga menyebabkan luka lain pada tubuh Julia. Julia menceritakan semuanya pada Robert. Akhirnya Robert memilih untuk percaya pada ucapan pendeta. Reporter itu juga menghubungi Robert dan menunjukkan kejanggalan pada fotonya yang menunjukkan kematian pengasuh dan pendeta itu. Walaupun badai itu mengerikan, tak ada luka yang ditemukan dalam tubuh pendeta, kecuali sebuah tanda dengan angka 666. Ini jelas bukan hanya tanda lahir seperti kata rumah sakit. Reporter itu membawa Robert ke rumah pendeta. Dindingnya dipenuhi robekan Alkitab. Salib tergantung di mana-mana. Di buku harian sang pendeta, Robert mengetahui segalanya. Pada tanggal 65 tahun lalu, komet jatuh di benua Eropa. Pukul 6 pagi di mana anak Robert lahir. Semua petunjuk ini mengarah ke Damien. Robert bergumam bahwa anaknya mati. Ia tak tahu siapa yang membantu proses kelahirannya. Reporter itu mencari pendeta lain untuk menolong. Alasan reporter itu membantu adalah karena foto ini. Di foto yang tak sengaja diambil, ada sebuah tanda di lehernya. Setelah apa yang terjadi, reporter itu ketakutan. Keduanya pergi ke rumah sakit tempat Damien lahir. Ternyata itu sudah bukan rumah sakit. Kebakaran terjadi di sana 5 tahun lalu. Kini bangunan itu dialihfungsikan. Mereka kemudian bertemu seorang biarawati. Biarawati itu berkata ia mengenal seorang pendeta. Keduanya segera bergegas menemui pendeta yang dimaksud. Di bawah tekanan Robert yang tak henti-hentinya, keduanya mengetahui sebuah pemakaman. Dari waktu kematiannya, Robert tahu siapa ini. Dan ketika Robert membuka makam itu, di dalamnya ada sebuah tulang aneh. Dan ini membuktikan ucapan pendeta itu benar. Ibu kandung Damien adalah seekor serigala. Dan di sebelahnya adalah makam putranya yang dibunuh oleh iblis. Tiba-tiba 2 ekor anjing menyerang mereka. Keduanya berhasil lolos dari serangan anjing itu, berlari keluar dari makam. Robert menelpon Julia, berharap agar Julia segera pergi dari London. Tapi semuanya sudah terlambat. Pengasuh Damien membawanya mengunjungi Julia. Ketika suster pergi, pengasuhnya menyuntikkan racun, membunuh Julia yang tak berkutik.
Setelah mengetahui kematian istrinya, Robert menyesal. Seharusnya ia mendengar ucapan pendeta itu. Robert terbangun karena mimpi buruk. Ia menemukan lokasi kota yang dimaksud pendeta. Tanpa basa-basi lagi, keduanya segera bergegas. Robert menyadari pendeta itu benar. Damin bukan manusia namun titisan iblis. Dan ia harus menusuk Damin dengan pisau ini. Jika Robert tak percaya, ia harus mengecek sendiri. Pasti ada tanda 666 pada Damin. Semua pengikut setan memiliki tanda ini. Jika tak di tubuh, maka di rambut. Robert terdiam. Ia harus membunuh anaknya yang ia besarkan. Robert pergi dari sana. Reporter itu mengambil pisaunya dan mengejar Robert. Ia mencoba membujuk Robert menghadapi kenyataan. Namun Robert menolak pisau itu. Robert tahu pendeta itu mungkin salah. Melihat Robert menolak, reporter itu memutuskan untuk melakukannya. Sebuah palu terjatuh dan mematahkan sebuah papan besi. Papan itu mengenai kepala reporter dan ia mati. Tanda dalam foto itu kembali terbukti. Melihat hal ini, Robert tersadar. Ia harus menghadapi kenyataan. Ia kembali ke rumah dan mengambil gunting. Robert menjatuhkan sesuatu dan anjing hitam itu mengejarnya. Dengan cepat Robert menjebak anjing itu ke dalam basement. Setelah menggunting rambut Damin, tanda 666 muncul. Robert terkejut. Pengasuhnya tiba-tiba menyerangnya. Ia hanya seorang wanita dan bukan tandingan Robert. Robert melumpuhkannya, lalu menggendong Damin yang menjerit. Memasukkannya dalam mobil. Pengasuhnya mengejarnya dan memukul mobil dengan palu. Robert mengabaikannya dan membawa paksa Damin. Robert menabrak gerbang dengan keras. Hal ini memantik perhatian polisi. Mereka mengejar Robert. Sirine berbunyi. Robert harus membuat keputusan. Ia berhenti di sebuah gereja dan memeluk Damin. Robert harus menghentikan iblis itu di sini. Robert masih tak sanggup. Polisi mengikutinya dan menembak Robert yang membawa pisau. Kedutaan menggelar upacara pemakaman yang mewah untuk Robert. Tak ada yang tahu mengapa ia seperti ini. Damin kemudian diadopsi oleh presiden. Ia menoleh dan memasang senyum licik. Ini adalah remake film tahun 1976 dengan judul yang sama. Walau efeknya mengagumkan, namun plotnya sama. Seperti anggur lama dalam botol baru. Dan Damin masih tetap hidup. Begitulah kisah film ini. Cukup untuk review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.